Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yaumul arbi'a 22 Oktober 2025, maka kita lanjutkan ba'dal asr setelah salat berjamaah kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masail Fiqhiyah karya Syaukani Al-Yamani. Maka kita masuk kepada bab yang kedua dari permasalahan hukum berpuasa, di mana di pelajaran yang lalu telah kita bahas tuntas tentang hukum puasa Ramadan wajib dan bagaimana masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal. Dan telah kita bahas di pelajaran terakhir bahwa barang siapa yang melihat hilal satu orang cukup, kemudian kita bisa mengambil ucapannya, tentunya jika disepakati pemerintah. Dan yang terakhir, seseorang yang akan berpuasa di malam harinya meniatkan sebelum fajar sesuai dua asar dari Ibnu Umar dan Hafsah, man lam yajma' asyam minal lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan untuk melaksanakan dari malamnya niat, tidak ada puasa baginya. Sekarang kita masuk kepada fasal yang kedua tentang hukum-hukum puasa Ramadan. Qala al-muallif wa yabtulu bil akli wasyurbi wal jima'i. Maka kita masuk kepada tiga perkara yang membatalkan puasa secara sepakat, maksudnya tidak ada khilaf. Maka yang pertama al-aql, yakni makan. Dan ini tentunya permasalahan makan ini bil aqli wasyurb idza kana amdan, jika disengaja. Karena berapa banyak kasus, terutama seperti Muhammad, anak kecil, masuk Ramadan, di siang harinya dia lupa minum. Maka di sini tidak apa-apa. Maka yang diinginkan dengan pembatal puasa idza kana amdan, dengan sengaja. Kalau dia lupa, justru malah dia diberikan rizki oleh Allah. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, idza nasiya fa akala aw syariba falyutim saumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Maknanya seseorang yang lupa makan minum di siang Ramadan, maka sempurnakan puasanya. Karena Allah menginginkan dengan dia minum dan makan dan lupa, Allah menginginkan memberikan makan kepadanya atau memberikan minum kepadanya. Maka di sini pendalilan bahwa orang ini makan dan minum dalam keadaan sengaja, itu yang menjadi pembatalan. Maka oleh sebab itu datang di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Rasulullah halaktu ihtaraktu. Ya Rasulullah, telah hancur aku, telah terbakar aku. Maka Nabi heran, madabika. Di siang Ramadan datang kepada Nabi, dia mengatakan hancur aku, terbakar aku. Maka dikatakan madabik, apa yang terjadi denganmu? Laqad
fa'altu kada wa kada ma'a zaujati fi nahari Ramadan. Maka aku telah berbuat demikian dan demikian, maksudnya berhubungan intim di siang Ramadan. Maka di sini menunjukkan juga orang ini sengaja. Maka permasalahan di sini, jika tidak sengaja tidak apa-apa. Maka makan dan minum jika sengaja pembatal puasa. Dan makan dan minum jika tidak sengaja tidak membatalkan puasa, tetapi Allah memberikan rizki kepadanya. Pertanyaan yang besar, berhubungan intim di siang Ramadan ada namanya lupa? Nah, ini kalian bujang nih nggak nanya. Ini yang ditanya Abu Baru. Apa ada lupa di siang Ramadan? Terus lupa gitu. Sepakat suami istri lupa. Intinya ya bisa aja. Permasalahan lupa sifat manusia yang dhaif. Khuliqal insanu dhaifa. Manusia dijadikan lupa. Namun apakah ada prakteknya? Misalnya si perempuan diam, dia tahu, mana ada. Laki-laki pulang kerja pusing di kantor, banyak perempuan dan sebagainya. Pulang ya udah diembat. Istrinya tahu dia Ramadan, diam. Insya Allah tidak ada yang seperti itu. Maka kesimpulannya di sini masuk sama seperti permasalahan makan dan minum. Jika lupa maka rizki. Dan itulah kenyataannya. Namun yang jadi permasalahan, ada tidak yang memang dua-duanya lupa. Kalau laki-laki lupa, tapi perempuannya tidak mengingatkan, diam saja. Al-muhim, permasalahan al-jima' di sini pun sama. Jika jimaknya dalam keadaan lupa, tidak batal puasanya. Namun jika dia disengaja baru batal. Mana dalilnya hadis ini? Di saat Abu Hurairah meriwayatkan, datang seseorang telah berhubungan intim, maka dia mengatakan, hancur aku ya Rasulullah. Menunjukkan dia memang sengaja. Kalau dia datang dalam keadaan lupa, tidak akan mengatakan hancur aku dan seterusnya. Al-muhim, di sini dihukumi oleh para ulama juga bahwa hubungan intim sama, jika dia lupa maka tidak bermasalah. Masuk kepada ayat-ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani dalam peribadatan kecuali dari kemampuannya. Maka seseorang lupa berhubungan intim, maka di sini jika keduanya lupa benar, insya Allah tidak apa-apa. Namun apakah ada seperti itu? Kalau makan, si makanan nggak bisa mengingatkan. Maka pulang kerja, habis ngederes karet ataupun manen sawit berapa ton, haus. Pulang ke rumah, ada air minum, diminum. Si air tidak akan protes. Hei, kau puasa. Namun di saat pulang, ada istrinya, kemudian didatangi istrinya, maka dia akan diam seperti air tadi. Maka tidak, mungkin dia akan berkata, puasa bang, enak aja lu, entar sabar dikit, terbentar juga maghrib, misalnya seperti itu. Maka 3 perkara ini muttafaqun alaih, perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Jika memang dilaksanakan dalam keadaan sengaja, batal puasanya. Makan sengaja, minum sengaja, berhubungan intim sengaja di siang Ramadan, batal. Dan nanti permasalahannya batalnya berdosa atau tidak, itu kembali kepada sebab. Jika batalnya bukan karena udzur seperti sakit, seperti safar, kehausan, maka boleh. Seperti Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit dan tidak bisa untuk ditahan kecuali harus berbuka, maka boleh. Barang siapa yang safar dalam keadaan dehydration, kepanasan di jalan, dia menggenjot sepeda ke Padang di siang hari Ramadan, mudik, tapi pakai sepeda. Akhirnya pas siang hari panas,
kehausan, dehydration, harus minum, maka dia minum tidak apa-apa. Maka di sini permasalahannya tidak apa-apa jika diambil udzur tadi. Namun di saat sengaja dan malas untuk menahan sampai maghrib, kehausan, kecapean karena alasan kerja, maka tidak ada alasan dan di sini masuk dosa. Kita masuk kepada permasalahan yang setelahnya, dan ini permasalahan ada sebagian dari khilaf. Maka disebutkan wal kai'i amdan, dan muntah dengan sengaja. Maka di sini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang namanya muntah disengaja tidak disengaja batal. Terus pendapat ulama yang rajih, dan itu pilihan kita, yang sengaja memuntahkan itu yang batal. Adapun muntah tanpa sebab, maka itu tidak batal. Sekarang permasalahannya memang benar, muntah itu ada dua. Iya, pertama muntah tanpa disengaja, seperti seseorang misalnya dalam keadaan safar, tidak pernah dia melewati jalan ke Riau, ya, juga ke Jambi, maka jalannya kelok-kelok, maka dia muntah. Kebetulan lagi puasa, perut kosong padahal dari pagi sahur, maka pas duhur lewat sana jalan berkelok-kelok dan muntah. Atau bukan permasalahan safar, di dalam rumah, namun terlalu dekat dengan kipas angin waktu tidur pagi, ataupun di saat tidur malam ada AC, maka ada angin duduk, setelah sahur tidur lagi, bangun jam 10 atau jam 9 mual, kemudian muntah dengan sendirinya. Ini yang rajih tidak batal. Lalu yang batal bagaimana? Yang batal itu adalah mencari-cari muntah dengan mencolok-colokkan tangannya ke tenggorokannya agar memuntahkan diri, terus muntah. Ini baru batal. Lalu mana pendalilannya kalau dibedakan seperti itu? Telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan yang lainnya dari Abi Hurairah juga. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man dara'ahul qai wa huwa sha'imun falaysa alaihi al-qada, wa man istaqa falyaqdi." Maknanya, barang siapa seseorang yang di dalam keadaan siang Ramadan berpuasa tiba-tiba perutnya kembung dan muntah, ini tidak membatalkan. Tinggal dilihat, kamu mampu puasa muntah kayak gitu? Apa yang kamu makan dari tadi sahur semuanya tumplek keluar. Kamu akan lemas, kamu akan kehausan, kamu misalnya. Nggak apa-apa. Ya sudah, yang jelas tidak batal. Namun seseorang yang bangun dari tidur perutnya kembung, maka seharian dia dalam keadaan tidak tentram. Akhirnya dicolok-colok mulutnya biar keluar sengaja, karena kekenyangan misalnya dan seterusnya, maka dia colok-colok keluar di siang Ramadan. Maka muntahnya di sini karena dicari-cari hukumnya menjadi batal. Jadi permasalahan ini permasalahan khilaf. Maka beristidlal dengan hadis Abi Hurairah tadi dari Sunan Abi Dawud, barang siapa yang muntah tanpa dikira ataupun tidak sengaja, maka jangan mengqadha. Namun barang siapa yang muntah mencari-cari muntah, maka dia harus mengqadha. Maka ini adalah 4 perkara tentang permasalahan pembatal puasa. Pertama, makan, minum, dan jima di siang Ramadan. Ini sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin bahwa hukumnya 3 perkara ini membatalkan, dengan catatan apa? Sengaja. Dan begitupun perkara yang keempat, muntah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama.
Namun yang rajih, muntah dengan sengaja itu yang batal. Adapun muntah tidak dengan sengaja, datang sendiri, itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu.